Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdal Aulia dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 23 dengan nomor NIM 230344101010. Di sini saya akan buat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Miftahul Hakim MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan lembaga negara. Norma-norma ini menjadi landasan bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 berarti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam UUD. Ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD dapat dinyatakan tidak konstitusional dan tidak berlaku. Dalam menjaga konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan, terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitasnya seperti Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu ketentuan perundang-undangan sesuai dengan UUD atau tidak. Dengan demikian, nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan keberlangsungan pembangunan negara serta menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Nilai dan norma konstitusional ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persatuan, dan kesatuan negara, serta hak asasi manusia. Nilai konstitusional mengacu pada paduan dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil dalam konteks konstitusi. Sementara itu, norma konstitusional adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Dan ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 antara lain, yang pertama, keadilan sosial. Nilai keadilan sosial mengacu pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial, politik, dan juga ekonomi. Yang kedua, demokrasi. UUD NRI 1945 menganut prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang ketiga, persatuan. Undang-Undang NRI 1945 menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa keberagaman budaya, agama, suku, dan ras harus dihormati dan dijaga untuk mencapai persatuan yang kokoh.
Pada bab 4 ini, Anda akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah UUD. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi. Menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktik kewarganegaraan pada materi tersebut. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia, mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia, dan mampu mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, istilah tersebut kerap kali dibahas. Apa konstitusi itu sebenarnya? Berikut terdapat satu daftar aturan atau hukum. Beberapa di antaranya mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Coba Anda perhatikan dengan seksama. Aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya pemerintahan itu? Contoh yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makan. Dan yang ketiga, menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Yang keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, menyusun landasan hukum. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menyusun landasan hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kehidupan, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya. Konstitusi juga melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan menjamin adanya sistem check and balance dalam pemerintahan. Konstitusi juga menentukan kewenangan, tanggung jawab, dan batasan-batasan bagi setiap lembaga negara. Yang keempat, menentukan sistem pemerintahan. Konstitusi menentukan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara seperti presidensial, parlementer, atau campuran. Konstitusi juga mengatur proses pemilihan umum, pembentukan pemerintahan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Yang kelima, menjaga stabilitas dan kontinuitas. Konstitusi memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang tetap dan dapat diandalkan bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya konstitusi, perubahan kebijakan atau pergantian pemerintahan dapat dilakukan secara teratur dan dalam batas-batas yang ditetapkan. UUD NRI 1945 memiliki beberapa prinsip utama yang dipegang, antara lain, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa.
Prinsip ini mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan menghargai kebebasan beragama. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme demokratis lainnya. Yang ketiga, negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan mengacu pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah satu negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang harus dipertahankan dan dijaga bersama. Yang keempat, hukum yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dan yang kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak-hak dijamin oleh konstitusi, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan negara dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang keenam, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, keadilan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk mencapai keadilan dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan juga ekonomi.